Selamat sore, yang terhormat Ibu Hani Eskom MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknopreneur. Izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Panduan TikTok untuk Bisnis dan Affiliate. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Salina Putri Herawati, ada Julia Ayu, Erika Sita Dewi, Ariela Chandranaya, Raihan Ahmad, ada Devi Rahmawati Agustin, ada Ferdiansyah, Novel Syafiq Fadilah, dan Wahyu Widi Widayat. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan rangkaian materi yang berhubungan dengan pemanfaatan TikTok sebagai media bisnis. Nah, materi dimulai dari pengenalan TikTok, cara membangun akun untuk kebutuhan bisnis, perbedaan jenis akun, hingga fitur-fitur yang dapat digunakan. Kami juga akan menjelaskan langkah membuat akun, proses upload video, cara memasukkan produk ke TikTok Shop, serta pembahasan mengenai TikTok Affiliate. Nah, harapannya susunan materi ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah awal dalam memulai dan mengembangkan bisnis melalui TikTok. Next. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita membahas tentang definisi dari TikTok itu sendiri. Jadi apa itu TikTok? Nah, TikTok itu adalah sebuah platform media sosial berbasis video pendek yang mana memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan membagikan video berdurasi 15 detik hingga 10 menit dengan sebuah latar musik, filter, dan efek kreatif. Jadi peran TikTok di sini itu dia bukan hanya sebagai aplikasi buat hiburan semata, tapi juga sekarang sudah bisa menjadi sebuah alat pemasaran digital. Karena yang kita tahu sekarang media informasi lebih cepat itu melewati dari aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa peran TikTok itu. Yang pertama bisa sebagai alat pemasaran digital, lalu sebagai sarana edukasi publik dan promosi buat UMKM, lalu ketiga adalah platform penghasilan bagi kreator maupun affiliate. Next. Nah, langkah selanjutnya itu kita membangun sebuah bisnis melalui TikTok ya. Jadi TikTok di sini tuh bukan hanya sebuah platform yang tadi saya jelaskan, tapi juga sebuah tempat yang mana efektif untuk membangun sebuah brand atau menjual produk UMKM kita. Nah, jutaan pengguna yang menggunakan aplikasi ini itu aktif setiap hari. Bisnisnya juga bisa menjangkau audiens dan berbagai macam melalui konten kreatif. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama kita ubah akun TikTok kita menjadi akun bisnis. Lalu kedua ini kita membuat konten semenarik mungkin dan konsisten sesuai dengan tren yang ada di TikTok. Lalu ketiga kita bisa menggunakan TikTok Shop untuk berjualan secara langsung. Dan keempat ini memanfaatkan program affiliate atau kolaborasi yang ada di konten kreator. Nah, selanjutnya di sini ada jenis akun TikTok. Yang pertama ada personal. Personal ini layaknya sebuah aplikasi yang sering kita gunakan ya di TikTok, yang mana itu hanya untuk sebuah pengguna secara umum maupun konten kreator yang individu. Jadi personal ini dia bisa mengakses semua berbagai macam musik, lalu ada fitur buat analitik terbatas, dan lebih cocok untuk sebagai media dari hiburan atau personal branding semata. Sedangkan jenis akun yang bisnis ini lebih cocok untuk brand, toko, atau pelaku usaha. Karena buat akses ke TikTok Analytics dan ke TikTok Ads-nya itu bisa dibilang lebih luas. Lalu kita juga bisa memasang link website maupun toko online kita. Selain itu musik hanya terbatas karena di sini ada royalty free sounds ya. Sound lalu cocok buat media promosi, jualan, dan kampanye marketing. Nah, lalu
apa aja sih fitur-fitur yang ada di TikTok? Yang pertama itu ada fitur FYP. Jadi sebuah halaman utama yang berisi video rekomendasi sesuai dengan minat pengguna. Jadi kenapa bisa dibilang fitur yang pertama ini cukup menjanjikan buat usaha bisnis atau UMKM di luar sana karena mencapai informasinya ini lebih cepat ke pengguna di luar sana ya. Lalu kedua ada fitur search yang mana pencarian ini bisa mencari sebuah video atau akun, hashtag atau sound apapun yang mana memudahkan untuk memudahkan pengguna atau usernya. Lalu ketiga ada fitur buat upload ya. Jadi fitur upload ini kurang lebih kayak membuat atau mengedit video dengan efek, teks, dan musik apapun itu sekreatif kita. Lalu keempat ada fitur inbox yang mana fitur ini menampilkan sebuah notifikasi komentar, pesan atau aktivitas dari akunnya. Nah, kelima ada fitur profile yang mana fitur ini menampilkan identitas bio atau daftar video pengguna. Jadi identitas dari akunnya itu semuanya ada di profile gitu, baik logo ataupun penjelasan terkait akunnya. Nah, selanjutnya ada TikTok Shop. Nah, ini sebuah fitur yang bisa dibilang sangat membantu karena di dalamnya itu ada jual beli secara langsung melalui aplikasi gitu. Lalu ke yang terakhir itu ada fitur live. Nah, fitur live ini kurang lebih itu sebuah interaksi langsung ya dengan pengikut secara real time. Jadi si usernya ini bisa berinteraksi lewat media sosial, lewat TikTok ini dengan para pengikutnya. Selanjutnya, selanjutnya ini ada langkah-langkah membuat akun TikTok yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Ferdi. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat akun TikTok. Yang pertama, kita unduh terlebih dahulu aplikasi TikToknya. Untuk Android bisa kita unduh melalui Google Play Store dan untuk iPhone bisa kita unduh lewat App Store. Next. Selanjutnya kita buka aplikasi TikToknya. Lalu kita pilih cara mendaftarnya. Di sini tersedia beberapa pilihan. Yang pertama itu kita bisa daftar lewat nomor telepon atau lewat email, lalu bisa lewat akun Facebook, akun Apple, dan juga akun Google. Next. Nah, yang terakhir, kita bisa lengkapi profil akun TikTok kita. Kita bisa menambahkan foto profil, kita bisa mengisi bio singkat tentang diri kita, kita juga bisa menambahkan tautan dalam bentuk link. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan. Oke, terima kasih Ariela. Selanjutnya itu ada langkah-langkah membuat akun bisnis. Ini cukup mudah kalau misalkan kalian udah login atau udah daftar di TikTok. Jadi untuk membuat akun bisnis, kalian tinggal ke menu pengaturan dan privasi akun pribadi. Nanti di situ kalian pilih akun, lalu klik alihkan ke akun bisnis. Nah, next kalau udah alihkan ke akun bisnis, itu nanti kalian akan ada pop-up kayak gini. Nah, nanti bisa kalian buat pilih kategori bisnis yang sesuai dengan yang kalian mau gitu. Jadi di sini ada macam-macam ya. Ada seni dan kerajinan, otomotif dan transportasi, bayi, kecantikan dan lain-lain. Ini bisa kalian pilih sesuai dengan bisnis kalian. Lalu ini next. Nah, setelah itu kalian akan diperintah untuk memasukkan email. Ini sebenarnya opsional, kalian nggak apa-apa, tapi email ini diperlukan untuk apa namanya, memudahkan penyelenggaraan bisnisnya. Jadi kalau misalkan nggak ada ini, kontak untuk ke bisnis kalian tuh agak susah gitu. Jadi alangkah baiknya dimasukin gitu si emailnya. Lalu selanjutnya adalah tambahkan bio untuk menjelaskan identitas dan layanan bisnis. Nah, ini yang cukup penting, kita masukin bio supaya identitas dari bisnisnya tuh ada gitu.
dan menarik juga gitu ketika ada yang lihat bisnis kita gitu. Next. Nah, ini akun pribadinya kalau udah diisi semua tadi, email dan bio dan lain-lain, itu dia akun pribadinya udah jadi gitu. Jadi yang tadinya akun pribadi sudah teralihkan ke akun bisnis dan udah siap digunakan untuk promosi dan menjangkau audiens di luar sana gitu. Jadi selamat berbisnis lah ya. Oke, next. Nah, ini untuk langkah-langkah upload video TikTok. eh, ada beberapa step yang perlu dilakukan. Yang pertama, yang pasti ya, buka dulu TikToknya. Terus tekan icon di bagian bawah yang plus itu. Ketika awal buka, itu pasti ada plusnya kan. Kayak ada logo plus di bawah, di tengah-tengah di bawah itu. Diklik. Lalu pilih sumbernya. Terserah mau rekam langsung atau upload dari galeri. Nah, untuk edit-editnya juga kebetulan bisa sih di TikTok gitu. Jadi udah cukup oke lah. Kalau misalkan udah edit di luar TikTok ya pilihnya yang upload dari galeri gitu. Sini tambahkan efek dan musik. Ya udah itu opsional lah ya. Kalau kalian mau lebih menarik ya bagus dikasih efek sama musik gitu. Terus ini tulis caption yang menarik. Nah, ini seperti bio tadi. Ini caption penting juga. Jadi dari caption yang kita berikan gitu di konten ya, itu bisa menarik customer gitu. Jadi tergantung dari si captionnya juga gitu. Terus ini pilih sampul cover untuk video ini juga cukup penting ya. Jadi ketika eh, customer lagi search di video-video TikTok gitu, cover ini yang paling pertama terlihat gitu sebelum videonya ke play gitu. Jadi ya cover ini juga penting gitu. Sama pentingnya kayak caption tadi. Nah, kalau udah diisi semuanya, baru kalian bisa upload video ke TikTok. Dan kalau udah diupload, dia bakal bisa diakses sama eh, orang di luar sana gitu. Jadi udah good lah. Next. Nah, ini hasil video TikToknya ya. Nah, ini contoh. Contoh apa namanya? Ketika contoh step-step tadi yang saya jelasin dalam bentuk video kira-kira kayak gini. Nah, ini bisa diedit juga. Jadi udah aman lah ya. Oke, next. Nah, ini kasih caption yang cover juga. Nah, kalau udah tinggal simpan terus upload gitu, posting. Oke, nah kira nih udah posting itu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk upload produk saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Raihan. Pada langkah selanjutnya itu langkah-langkah upload produk melalui TikTok Shop melalui website. Ya, jadi yang pertama itu adalah login ke akun TikTok Shop Seller Center. Itu ke website sellerid.tiktok, di mana kita tuh di situ akan melakukan login menggunakan akun TikTok. Nah, selanjutnya setelah berhasil login, itu kita akan memilih tipe seller. Di kita memilih individu atau personal seller. Pada individu ini kita cukup dengan mengupload KTP saja. Lalu selanjutnya setelah memilih tipe seller, kita melengkapi identitas. Di sini identitas yang diminta ada nama sesuai KTP, lalu unggah foto KTP, lalu kita juga melengkapi nomor KTP dan lain-lain. Selanjutnya adalah melengkapi informasi toko. Di sini nama toko kami yaitu davara.jasadron. Kita bisa
melengkapi detail toko seperti nama, logo, deskripsi, lalu nomor telepon, email toko, kemudian alamat dari toko itu sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa menunggu verifikasi. Itu biasanya makan waktu 1-24 jam. Lalu setelah diverifikasi, maka TikTok Shop ini dapat siap dipakai. Lalu pada langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu produk, lalu tambah produk baru. Nah, di situ setelah masuk ke dashboard, kita bisa memilih menu produk, kemudian kita bisa mengklik tambah produk baru untuk membuat produk baru. Untuk membuat produk ini kita diminta untuk mengisi beberapa informasi produk, yaitu ada nama, lalu kategori, deskripsi, harganya, lalu stok, kemudian variasi dan lain-lain. Karena produk yang kita miliki adalah produk jasa, maka kita bisa memilih kategorinya sebagai voucher. Lalu kita juga bisa memasukkan foto dan video produknya. Lalu setelah informasi disetujui dan sudah dilengkapi, maka kita bisa mengklik simpan dan kirim untuk ditinjau. Nah, boleh di next. Ini adalah contoh produk yang sudah berhasil di-upload ke TikTok Shop. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah mengenai TikTok Affiliate. Jadi, TikTok Affiliate ini adalah sebuah program dari TikTok yang memungkinkan kreator atau pengguna TikTok itu dapat mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk dari TikTok Shop melalui video maupun melalui live streaming. Di mana setiap kali seseorang membeli produk melalui link afiliasi itu, maka kreator atau pengguna TikTok itu dapat mendapatkan persentase komisi dari harga produk tersebut. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menjadi TikTok Affiliate. Jadi yang pertama kita bisa membuat dan menyiapkan akun TikToknya. Lalu yang kedua kita bisa mengaktifkan TikTok Shop seperti langkah sebelumnya. Kemudian kita melakukan daftar program TikTok Affiliate. Lalu kita bisa memilih produk yang ingin dipromosikan, selanjutnya membuat konten promosi, dan yang terakhir kita dapat memantau penjualan dan komisi. Boleh di next. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, bisa kami simpulkan bahwa TikTok ini menjadi platform efektif untuk promosi dan penjualan produk melalui konten kreatif. Dengan memanfaatkan fitur seperti akun bisnis, TikTok Shop, dan affiliate, pelaku usaha dapat menjangkau audiens lebih luas. Konsistensi, kreativitas, dan analisis performa menjadi kunci sukses membangun bisnis di TikTok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan terkait pemanfaatan TikTok untuk bisnis dan affiliate. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.